berapa ya kalau boleh tahu? Boleh disebut. Boleh. Kelas 7D. Oh, kelas 7D. Iya. Padahal kelasnya itu pembelajarannya itu awal jam pagi Ya. Iya. Mestinya kalau dipikir di logika itu kalau pagi kan mestinya semangat gitu ya. Iya, masih Berarti fresh. ada sesuatu yang perlu mungkin jadi bahan ini ya, bahan kita pikirkan gitu ya. Bu Friska ngajar kelas 7D saja? Enggak toh? Enggak, semua Semua kelas itu Bu Friska. Ada nggak Bu yang kelasnya kira-kira Bu Friska menganggap kelas itu bisa lebih kondusif dari kelas 7D? ada. Kelas berapa? Kelas 7D. Kelas 7D? Iya. Itu lokasinya kalau 7D sama E kan berarti Iya. sebelah. Di sebelah. Kira-kira apa Bu yang membuat itu jadi berbeda? 7E-nya. Karena 7E itu padahal saya masuk kelas 7E itu jam ke-4. Jam ke-4 Iya, pagi siang ya? Iya, dan mau istirahat. Iya. Seharusnya kan tidak kondusif ya. Iya. Tapi malah lebih kondusif dibandingkan kelas 7D karena anak-anaknya itu lebih siap dalam pelajaran. Semua mayoritas semuanya aktif dalam pelajaran. Kalau saya kasih pertanyaan untuk memancing mereka jawab, mereka berlomba-lomba. Seperti itu. Jadi lebih artinya lebih meyakinkan ketika pembelajaran mereka perhatiannya lebih Iya, gitu ya. lebih fokus. Ya, kira-kira Bu Friska yang membuat 7D dengan 7E itu berbeda kalau di kondisi kelasnya sama nggak? Sama ya. Kira-kira yang membuat berbeda apa? Bedanya itu anak 7D belum pada siap untuk pembelajaran. Mereka cenderung lebih takut. Iya. Mayoritas malah yang anak laki-lakinya. Anak laki-laki. Ya, mereka berdiskusi sendiri di dalam pelajaran. Nah, Jadi ya saya masih kesulitan dalam pengisian. ya. Dan Bu Friska inginnya kelas yang 7D itu menjadi Ya mendekati lah seperti kelas 7D walaupun tidak sama, tapi lebih terkondisikan. lebih terkondisikan gitu ya, berarti membutuhkan suatu pembelajaran yang lebih Ya, interaktif gitu ya. interaktif komunikasinya. Mungkin saya juga perlu bimbingan lebih juga ke anak. Ya, oke. Nah, kalau itu berarti tadi Bu Friska kan sudah menyampaikan kalau menginginkan kelas 7D itu pembelajarannya menjadi lebih interaktif gitu ya, dan difasilitasi oleh Bu Friska ya sebagai gurunya ya. Bu, kalau saya boleh tanya ini, kira-kira di kelas 7D itu kalau kita punya rentang nilai dari 1 sampai 10 itu kira-kira keaktifannya itu di angka berapa dan Ibu ingin di angka berapa? Kira-kira itu masih 4 Masih sekarang, soalnya hanya segelintir anak aja yang aktif. Iya. Dan saya pengen anak kelas 7D itu bisa rentang nilainya bisa mendekati 8. Paling enggak di angka 8 gitu ya. Oke, baik Bu, terima kasih sekali. Nah, kira-kira Bu Friska, saya lihat tadi Bu Friska juga sudah membawa ini ya modul belajar ya, yang kemarin juga sempat Bu Friska cerita ke saya gitu ya. Ini ada hubungannya Bu dengan ini? Iya, ada hubungannya karena modul belajar ini saya buat menjadi aktivitas interaktif. Jadi nanti strategi saya ingin kelas 7D itu lebih komunikasinya lebih jalan, nanti tidak ada anggota yang pasif dan semua anak itu aktif. Apalagi kalau dalam diskusi kelompok tidak ada anak yang pasif, semuanya punya peran dalam kelompok. Ya, berarti itu ya Bu yang jenengan tujukan ya, tujuan pembelajaran jenengan di kelas 7D itu ya. Kemudian area pengembangannya di mana? Untuk area pengembangan yang hendak didapatkan tadi kan ini anak-anak itu menjadi lebih interaktif gitu ya. Berarti kan ada sesuatu yang Ibu rencanakan gitu ya, yang Ibu rencanakan untuk fokus dikembangkan. Nah, kira-kira apa itu? Ya, pada nanti diskusi kelompoknya nanti akan saya pancing mereka dalam pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan pembelajaran saat itu. Dan saya juga akan membimbing ke setiap anak ataupun waktu diskusi kelompok saya akan membimbing secara menyeluruh dalam diskusi atau dalam anak tersebut.
dengan pertanyaan terbuka yang bisa memancing anak-anak itu untuk berpendapat gitu ya, dan mereka menjadi lebih termotivasi gitu ya. Apalagi kan ini materinya tentang keberagaman suku dan agama, dan pastikan mereka menemukan dalam keseharian mereka yang pasti mereka pasti bisa lihat, bisa amati dalam hidup mereka sehari-hari. Ya, oke, baik Bu. Rencana yang sangat bagus sekali ya ini, perencanaan yang sesuai dengan apa yang Ibu juga inginkan ya, dikembangkan di kelas 7D agar mereka menjadi lebih aktif gitu. Ada nggak Bu, kegiatan lain? Kan tadi jelas ada diskusi ya, kemudian juga diskusi, kalau diskusi kan jelas kelompok. Kira-kira pengelompokannya seperti apa? Ya, nanti pengelompokannya akan saya buat secara teori ya, dan jadi biar nanti tidak ada perbedaan dari satu kelompok dengan satu kelompok yang lain. Heterogen dari segi apa? Dari asesmen awal itu ya, dari mungkin apa itu pengetahuannya atau mungkin kayak belajar juga ya, sampai mana mereka paham dalam pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran ya, dan dinamis itu tadi yang jelas ya, tidak membuat istilahnya anak-anak juga tidak cepat bosan gitu ya. Oke, baik Bu Friska. Kemudian itu tadi sudah juga strategi ya, strateginya tadi juga Ibu sudah cerita tentang bagaimana anak-anak kemudian akan dibuat diskusi yang lebih apa istilahnya lebih hidup gitu ya, dengan memberikan motivasi, kemudian mereka diberi rangsangan pertanyaan yang terbuka gitu ya. Nah, terima kasih Bu Friska. Saya kira ini rencana yang sangat bagus sekali begitu. Kemudian kira-kira ini dilaksanakan apa? Kira-kira minggu hari depan, Selasa. pas jadwalnya kelas itu ya. Dan jam pertama yang Ibu cerita pagi itu ya. Ya, oke. Nanti mohon izin Bu, saya mungkin akan masuk ke kelas Ibu sekaligus untuk bisa belajar juga sama Ibu ya. Nanti saya ikut observasi kelas ya. Iya, siap. Oke, dan nanti mungkin saya juga akan setelah kegiatan dari Selasa. Oke. Terima kasih sekali Bu Friska waktunya. Iya, sama-sama Bu. Nah, semoga sukses nanti seperti apa yang diharapkan dan juga menjadi pasar. Oke. Terima kasih Bu Friska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran untuk hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kalau berdoa
bocor. Ibu akan menjabarkan tujuan pembelajaran hari ini. Ibu akan menjelaskan terkait keberagaman dan agama melalui pengamatan sederhana kalian dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga ibu mau kalian itu menganalisis keberagaman suku dan agama yang ada di kehidupan kalian sehari-hari. Seperti itu ya. Oke. Sekarang agenda pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan kalian secara bicara. Oke. Sebelumnya, coba kalau kalian lihat gambar ini, apa yang kalian pikirkan terkait gambar ini? Nah, coba lihat gambar yang ada di depan. Itu ada dua gambar. Sebentar, proses ya. Oke, ada dua gambar. Gambar 1 dan gambar 2. Coba kalian lihat dulu gambar 1. Kalian lihat gambar apa? Gambar 1. Perbedaan budaya. Suku contohnya. Kan kemarin itu sudah menjelaskan ke kalian bahwa suku itu ada bermacam-macam yang hidup di Indonesia. Coba kalian contohkan suku apa yang ada di sekitar kalian.
HP-nya dimasukin dulu, sekarang kalian mempelajari materi yang sudah
pada dengar ya. Oke. Nah, coba ibu mau tanggapan dari kelompoknya Bandung. Silakan tanggapan dari kelompoknya Bandung. Nama kitab sucinya adalah Al-Quran, nama Tuhan ibadah masjid atau musola. Ada agamanya itu ada di Terus nomor 2 ada agama Kristen. Nama kitab sucinya Alkitab, nama tempat ibadahnya gereja, hari Natal. Yang nomor 3
Gimana kabarnya hari ini? Gimana kemarin? Ini ya Bu Rizka, kemarin sesuai dengan janjian kita ya, sesuai dengan kemarin yang kita rencanakan, hari ini kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Setelah berapa kemarin, hari tanggal 5 ya, dari Selasa kemarin kita masuk kelas observasi ya, dan sebelumnya yang kita di tanggal 1 juga sudah pra-observasi ya, sudah belajar tentang modul belajar yang sudah Bu Rizka susun ya. Nah, Bu Rizka, kita hari ini kita ngobrol-ngobrol lagi tentang observasi yang kemarin Bu Rizka sudah lakukan dan sudah menggunakan modul ajar dan juga dengan anak-anak, kemudian sudah melakukannya gitu. Gimana perasaan Bu Rizka? Hasil ya? Sudah kelihatan sekali, sudah kelihatan dari kebiasaan yang ada di kelas itu ya Bu Rizka ya. Oke, kemudian kira-kira menurut Bu Rizka dari kegiatan yang kita lakukan kemarin ada yang kurang nggak? Ya. Oh. Masih ini ya. Saya kira karena pembagian kelompoknya mungkin ada anak-anak yang masih tidak terima dengan pembagian kelompoknya. Jadi masih ada kelompok yang masih ada anggota yang masih kurang pasif dan belum berperan secara maksimal. Walaupun ada tapi belum maksimal. Oh begitu. Kalau tidak salah sesuai dengan apa yang kita bicarakan dulu kan, kita fokus di apa kemarin? Di pembelajaran aktivitas interaktif ya. Jadi pembelajarannya bersifat interaktif ya Bu Rizka ya, sesuai dengan yang di modul ya. Kemudian kan tujuan dari yang kita lakukan kemarin kan untuk mengaktifkan anak-anak ya melalui diskusi itu ya, kalau tidak salah seperti ya Bu Rizka ya. Nah, Bu Rizka ada yang Bu Rizka kurang sempurnaan yang Bu Rizka rasakan yang di anak-anak begitu ya, yang karena anak-anak tadi kan Bu Rizka rasa masih ada yang belum termotivasi untuk berperan aktif gitu ya. Nah, kalau menurut Bu Rizka kira-kira ada solusi lagi enggak untuk itu? Berarti di pertemuan selanjutnya mungkin akan saya berbagi secara ekspor agar anak-anak itu semakin berkontribusi dan tidak pasif. Ya mungkin awalnya kan anak kok tidak dengan temannya, pasti masalah kelompok dan pasif. Ya. Kalau mungkin ada di satu kelompok itu ada anak yang tidak bisa bergerak. Ya. Saya tetap mau mencoba sesuatu yang acam lagi ya, beda lagi yang yang masih tidak dengan Masih tetap heterogen ya Bu Rizka ya. Kemudian Bu Rizka heterogen yang Bu Rizka maksudkan kemarin itu kan heterogen dari segi kemampuan pola ya. Ya, kemudian juga kalau nggak salah dengan gaya belajar juga ya, seperti yang kita bicarakan di modul awal itu ya. Nah Bu Rizka, kemudian untuk yang rencana selanjutnya
mengajarkan bagaimana menghargai satu suku dengan suku yang lain, agama yang satu dengan yang lain, dan kaitannya dengan profil ajarannya sendiri. Baik Bu Friska, kemudian yang berikutnya masih dengan kelas untuk yang kelas yang lain. Iya, Sudah kemudian kira-kira besok mau dilakukan kapan lagi? Untuk yang sudah dilakukan, ini kan hari kemarin ya pagi sudah ya di jam 6. Kemudian ketemu kelas 7D lagi berarti minggu depan ya masih di karena 1 minggu dua minggu lagi ya ketemu dengan kelas yang sama ya Friska, semoga sukses. Kemudian kira-kira yang bisa Friska dapatkan dari kegiatan kita sudah dari belajar modul, kemudian masuk ke kelas yang observasi, kemudian hari ini juga kita sudah membicarakan tentang masalah yang kemarin ya tentang bagaimana membelajarkan kira-kira yang Friska dapatkan. Ya terbatas waktunya tidak seperti biasanya. Terus ada anak yang bisa menghasilkan berupa infografis juga dari hasil dan itu juga sesuai dari grade mereka. Ada yang suka video, mereka membuat video. Kalau ada yang lebih suka desain mereka membuat infografis atau Seperti ya. iya betul. Dan itu terbukti kemarin itu berhasil. Dan saya juga sebenarnya nggak nyangka, oh ternyata pas video bisa juga. Padahal pertemuan sebelumnya ya membutuhkan waktu yang lama. Bisa Iya, sampai iya produk mungkin ya. karena saya masih kurang memotivasi mereka, masih kurang membuat mereka, masih kurang juga gimana saya kepada siapa. Ya, bagus sekali Bu Friska. Ini pengalaman yang menarik sekali ya Bu Friska ya. Terima kasih sekali. Mungkin besok bisa kita ketemu lagi, ngobrol lagi ya. Kemudian juga dengan perencanaan yang sangat bagus ya. Kemarin saya lihat dengan Bu Friska juga bagus sesuai dengan apa yang ada di kajian, malah lebih ya Bu Friska ya. Kita kan patokannya sekarang kelihatan ya. Iya, kita melihat kemarin sudah sesuai dengan PNN kalau kita ambil untuk aktivitas interaktif ya sudah. Saya kemarin juga Friska sudah kelihatan semua dan ini juga ada poin-poin yang kemarin tidak kita duga ternyata bisa kita dapatkan ya. Yang tadi Bu Friska sudah membuka mengubah kelompok, kemudian ada diskusi yang belum